Ayo, benarkan posisi dudukmu, siapkan cemilanmu, pasang earphone-mu, dan pastikan kopimu masih hangat karena cerita akan segera kita mulai. Halo kawan-kawan, selamat datang di segmen novel dan hari ini kita akan menceritakan tentang chapter kedua dari novel Puncak Dunia, trilogi Sang Penjelajah, buku pertama. Baik, seperti chapter sebelumnya, di depan kita sudah ada sebuah tombol dan saat aku menekan tombol tersebut, kita akan masuk ke dunia fantasi yang hanya ada satu peraturan sederhana di sana, yaitu jangan pernah membandingkan apapun yang kalian lihat di dunia fantasi, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian tangkap di sana dengan peraturan-peraturan yang ada di dunia nyata. Jangan pernah membandingkannya. Baiklah, kalau sudah siap akan aku tekan tombolnya. Oke, baik. Setelah chapter pertama kemarin kita berkenalan dengan beberapa tokoh dari novel ini, maka di chapter kedua ini aku akan melanjutkan ceritanya dengan mungkin beberapa pertemuan akan terjadi antara beberapa karakter kita. Kalau ada yang lupa, maka kita punya 4 karakter. Yang pertama adalah Ellery Azra, yang kedua adalah Turguy Amarte, yang ketiga adalah Sylvie Anastasia, dan yang keempat belum kita ketahui namanya, tapi aku menyebutnya Mr. Hotspot karena dia pemarah. Baik, cerita akan dilanjutkan ke Bihana lagi, ke pasar pagi lagi, dimana saat ini Bihana telah mencapai puncaknya. Pukul 8 pagi, para pengunjung pasar sudah mulai berdatangan, mulai memadati pasar. Tokoh utama kita, Ellery Azra, beranjak dari toko penjual daging dan sekarang seperti yang dia bilang menuju ke toko penjual sayur. Toko penjual sayur ada di tengah-tengah pasar. Jadi Ellery dengan tasnya yang besar itu khas wisatawan harus berjejal-jejal dengan para pengunjung pasar yang lain guna mencapai toko sayur. Dan ya, dengan tasnya yang besar itu sesekali Ellery menyenggol beberapa pengunjung yang lewat, dan ya beberapa pengunjung itu menatapnya dengan tatapan yang agak kesal, tapi Ellery hanya bisa bilang, "Oh, sorry sir, sorry ma'am, sorry gitu. Ellery hanya bisa minta maaf dan melanjutkan perjalanannya lagi. Di toko penjual sayur dia membeli beberapa buah sayuran berwarna hijau, dedaunan yang Ellery sendiri tidak tahu apa namanya itu, tapi selama itu berwarna hijau dan berbau harum, maka Ellery pikir itu bisa untuk digunakan buat keperluannya dia. Ellery segera membayar tanpa tawar-menawar sedikit pun dan kembali beranjak sambil bergumam, "Oke, urusanku dengan barang-barang ini sudah selesai. Kupikir semuanya sudah lengkap. Jadi aku harus mencari penginapan untuk tidur malam ini sebelum berpikir bagaimana mengurus tujuanku yang lain," ujarnya. Ya, kita tidak tahu sebelumnya apa yang diinginkan Ellery. Ternyata Ellery ini bukan hanya sekedar wisatawan biasa yang mampir ke lereng Pahadaru, tapi dia mencari seseorang. Ya, Ellery mencari seseorang. Siapa yang dicarinya? Kita tidak tahu. Kita belum tahu. Nanti seiring cerita, sebentar lagi mungkin kita akan tahu. Tapi kita beranjak lagi ke sisi lain dari Bihana, di mana kawan kita Turguy Amarte yang tadinya disuruh kakaknya untuk membeli ikan, tapi dia tidak mau. Tepatnya dia tidak menidakkan dan juga tidak mengiyakan. Dia hanya diam lalu berangkat. Dalam hatinya persetan lah sama ikan pesanan kakakku yang tidak menitipkan uang itu. Lebih baik aku menghibur diriku dulu di Bihana, dan Turguy menyamperin tempat yang sudah beberapa hari ini tidak dia kunjungi, yaitu
kedai kopi Bihana. Ya, kedai kopi Bihana. Di kedai kopi itu sudah ramai orang karena ini tadi sudah jam-jam sibuk di Bihana. Ada beberapa orang yang mengenali Turgoy lalu melambaikan tangan. "Woi Turgoy." Dan Turgoy balas melambaikan tangan. "Oh ya, yo." Dia bergegas turun ke warung kopi di mana seruan itu semakin kencang. "Turgoy, sang Parvatarohi telah datang," kata seseorang. Turgoy menyalaminya dengan erat kemudian duduk di sebelah orang tersebut. Lalu Turgoy bertanya, "Apa kabar Edru?" "Kabar baik Turgoy," ujar orang yang dipanggil Edru tersebut. Turgoy adalah seseorang yang pandai bercerita dan tidak setiap minggu dia ada di Bihana karena urusan pekerjaan sering membuatnya tidak bisa mampir ke kedai kopi. Kombinasi antara kedua hal tersebut yaitu kepandaiannya bercerita dan kehadirannya yang tidak menentu membuat Turgoy selalu dirindukan di kedai kopi Bihana oleh teman-temannya. Edru bahkan dengan antusias bilang, "Ayo Turgoy, kamu mau pesan apa?" Ujar Turgoy menyahuti, "Tidak usah Edru, aku akan memesan sendiri." Lalu seseorang di sebelah kanan menyahuti Turgoy bilang, "Oh, kau baru saja gajian Turgoy?" "Oh iya, benar," ujar Turgoy mengangguk-angguk. "Benar Salemu, ujar Turgoy. Jadi di sebelah kanan Turgoy itu namanya Salemu dan di sebelah kiri Turgoy namanya Edru. Mereka adalah teman-teman Turgoy dan ya mereka sudah sering ngobrol. Mereka adalah teman dari lama begitu. Kopi terhidang. Edru masih dengan matanya yang sangat antusias terus menatap ke arah Turgoy sampai Turgoy bingung. "Ada apa Edru?" Lalu Edru dengan garuk-garuk kepalanya bilang, "Ayolah Turgoy, kau tahu lah, kau paham lah apa yang aku inginkan. Ayo ceritakan." Turgoy menepuk dahi. "Apa yang harus kuceritakan Edru?" Dan semua orang tahu bahwa Turgoy itu memiliki banyak cerita dan Edru adalah sang pendengar setianya. "Ayolah Turgoy, semua orang tahu, kita tahu kamu tadi baru gajian, itu berarti kamu baru kembali dari pekerjaanmu dan pekerjaanmu itu selalu membawakan cerita-cerita yang menarik." Lalu Salemu menimpali, "Kalau begitu kenapa kamu tidak ikut Turgoy saja Edru? Mungkin barangkali dengan ikut dalam pekerjaan Turgoy kamu bisa mendapatkan cerita-cerita yang menarik sendiri, tidak hanya sekedar mendengar tapi juga menjalaninya." Tapi Edru langsung menggeleng. "Aku tidak akan mau membahayakan nyawaku bersama Turgoy," katanya. Turgoy pun tertawa. Berkebalikan dari nasib Turgoy yang sedang tertawa-tawa, suasana di kedai kopi di mana itu sangat menyenangkan. Ellery berada dalam masalah yang serius. Setelah dia beranjak dari toko sayur, tiba-tiba saja ada dua orang berbadan besar yang menepuk bahunya dari belakang. Puk-puk. Ellery segera berbalik. Lalu dia melihat dua orang itu. "Ada apa, Mister?" ujarnya dengan suara yang sangat ramah. Maklum orang Indonesia. Kemudian si badan besar yang tadi menepuk bahunya bilang dalam bahasa lokal yang tidak Ellery pahami, "Tumro Pasha Dinuho," katanya. Ellery bingung, apa artinya itu? Kemudian dengan bahasa Inggrisnya yang bagus, Ellery mencoba untuk berdialog. "Ada apa Mister? Apa yang bisa saya bantu?" Orang besar itu tetap mengulangi kata-katanya, "Tumro Pasha Dinuho." Ellery bingung, jangan-jangan nih orang gak bisa bahasa Inggris. Jadi Ellery pelan-pelan lagi bilang dengan bahasa Inggris yang baik, "Mister, apa yang bisa saya bantu? Tolong kalau Anda bisa bicara dengan bahasa Inggris, nanti saya bantu." Lalu satu orang besar lagi, kan tadi berdua, jadi satu orang lagi maju juga. Nampaknya si yang satu ini bisa bahasa Inggris. Dia bilang, "Kami perlu uang." Ellery langsung terkejut sedikit aja sih terkejut. Lalu dia menangkis, "Tunggu Tuan, tunggu. Saya sudah pernah baca di internet kalau
pasar ini terbuka untuk umum, jadi tidak perlu bayar. Itu ujar si yang badan besar yang bisa bahasa Inggris tadi. Ayo cepat serahkan uang pajak wisatawan. Oh, Ellery itu segera paham, apalagi dia orang Indonesia yang sudah tidak asing lagi lah dengan praktik preman macam ini ya kan. Jadi Ellery segera mengambil tindakan, bukan berkelahi tapi balik kanan dan lari. Ellery lari, mengambil langkah 1000 dan memutuskan untuk tidak meladeni dua orang berbadan besar itu. Tapi dua orang berbadan besar itu rupa-rupanya adalah preman yang nekat. Mereka mengejar Ellery sambil berkata dengan kata-kata yang sama, "Tumro pasadinuho." Si preman itu berteriak-teriak. Ellery segera lari menyusuri lorong pasar, tapi sayangnya dia tidak tahu kemana harus bersembunyi. Jadi yang bisa dia lakukan hanya berputar-putar terus sampai beberapa kali putaran. Ellery kembali menengok, ternyata dua orang yang berbadan besar itu masih mengejarnya di belakang sambil berkata, "Tumro pasadinuho." Ellery membalas dengan teriakan, "Tolong tuan, tolong lepaskan saya, tolong jangan kejar saya tidak punya uang, saya bukan pegawai pemerintah, saya bukan pedagang, saya juga bukan penjahat, tolong tuan jangan kejar saya." Karena menengok ke belakang, Ellery sempat tersandung, tapi dia segera bisa bangun dan kembali berlari sampai beberapa kali putaran, di mana dua orang preman itu terus mengejar dia. Kembali ke warung kopi, di mana Turguy sudah selesai menceritakan beberapa kisah-kisahnya yang menakjubkan kepada Edru yang mendengar tanpa berkedip. Edru begitu antusias mendengar cerita-cerita dari Turguy. Ya. Kemudian habis sesi bercerita, hari sudah mulai siang, Turguy memutuskan untuk berjalan-jalan ke dalam bihana. Ketika dia berdiri, dia bilang, "Paman," ke pemilik kedai kopinya ya kan, "saya saja yang bayar dua teman saya ini, hitung aja berapa." Lalu Edru bilang, "Oh terima kasih Turguy, terima kasih. Kamu baru gajian sih, terima kasih banyak Turguy atas traktirannya." Nah, keluar dari warung kopi setelah selesai traktirannya, tiba-tiba saja Turguy keluar, lalu dari arah kiri ada sesuatu yang lalu sangat kencang dan mereka bertabrakan. Itu tidak lain adalah Ellery yang menabrak Turguy secara tidak sengaja karena dia masih dikejar-kejar oleh preman selama 15 kali putaran. Wow, premannya ini begitu bernafsu mengejar Ellery karena mereka kira Ellery ini punya banyak uang karena tasnya besar gitu loh. Ellery bergegas menolong Turguy yang terjerembab jatuh karena dia tabrak. Ellery tahu waktunya sempit karena jika dia berlama-lama di sini para preman itu bisa mendapatkan dia gitu, bisa menangkap dia dan mungkin saja dia dipukuli. Jadi Ellery segera membantu Turguy, bilang, "Mister, Anda tidak apa-apa?" "Oh iya, ujar Turguy. Aku tidak apa-apa, ujar Turguy. "Oke," ujar Ellery. "Maaf, aku tidak punya waktu, Mister, aku tidak punya waktu." Lalu Ellery kembali berlari. Turguy memperhatikan dari jauh, termasuk ketika dua preman itu lewat di depan matanya, tapi Turguy tidak bisa banyak membantu. Dia tidak mau berurusan dengan preman pasar tersebut. Tapi Turguy mengira-ngira, tas besar, bahasa Inggris yang fasih, tidak salah lagi, ujar Turguy. Turguy maksudnya sudah sering berurusan dengan orang-orang semacam itu yang bertas besar dan berbahasa Inggris fasih. Hanya ada satu tanda untuk itu artinya Turguy mendapatkan peluang bisnis. Turguy terus memperhatikan. 20 putaran, tak kurang dari itu, Ellery terus berputar sampai akhirnya dia hampir mencapai batas. Dia sudah terengah-engah dan ketika dia tengok ke belakang, syukurnya para preman itu akhirnya sudah henti mengejar dia. Ellery coba mengatur nafas.
akhirnya dia bisa meneruskan perjalanannya. Sampai kemudian ada sebuah sapaan dari belakang. "Hello my friend, tunggu." Ellery berbalik dan ternyata dia mengenali itu adalah orang yang tadi dia tabrak gitu, dan tidak lain tidak bukan adalah Turgoy. Mereka kembali bertemu. Turgoy menyalami Ellery dan bilang, "Oh, maaf ya my friend atas kejadian yang tadi. Maksudnya kejadian kamu dikejar-kejar oleh preman tadi itu loh. Maaf kalau itu, ya maklumi sajalah," begitu. Ujar Ellery, "Ya tidak apa-apa, cuman aku masih lelah saja." "Oh," ujar Turgoy, "bagaimana kalau aku traktir minum sebagai memperbaiki citra dari pasar ini supaya ya pasar ini tidak tercoreng gitu namanya di kalangan wisatawan." "Oh tidak perlu," ujar Ellery. "Ayolah, tidak apa-apa," ujar Turgoy. Akhirnya Turgoy kembali ke kedai kopi yang tadi dia di situ minum bersama Andrew dan Bellemus. Tapi mereka berdua udah pulang. Turgoy kembali memesan 2 cangkir kopi dan mengajak Ellery minum. Ellery masih heran, ini orang kenapa ya? Kok bisa nih orang begitu baik gitu loh. Padahal mereka baru kenalan dan padahal tadi tuh Ellery nabrak dia gitu. "Aku nabrak dia," ujar Ellery. "Jangan-jangan nih orang jahat juga. Jangan-jangan aku hanya lolos dari mulut buaya tapi masuk ke dalam mulut harimau. Aku lolos dari para preman itu dan bertemu dengan si orang lokal ini. Jangan-jangan nih orang lokal mau meracuni aku." Tapi Ellery kemudian mengingat bahwa pesan ibunya bahwa ya kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita itu jangan ditolak. Akhirnya Ellery meminum kopi tersebut. Mereka bercakap-cakap sebentar. Turgoy menanyakan beberapa hal termasuk, "My friend, kamu wisatawan ya?" "Benar," ujar Ellery. "Kalau boleh tahu apa tujuan kamu ya ke sini, ke Pahadaru?" ujar Ellery. "Aku sedang mencari seseorang." "Seseorang?" ujar Turgoy. "Siapa?" Mungkin ya aku tidak bisa mengatakannya," ujar Ellery. Akhirnya dia bingung, masa dia ngucapin seorang yang tidak dikenalinya ini gitu. Ujar Turgoy lagi, "Ayolah, siapa tahu aku bisa membantu. Aku kenal beberapa ratus orang di sini." Jadi karena Turgoy ini sudah cukup terkenal di kawasan Pahadaru. Dia senang juga menjelajah, senang juga bertualang dan ke kampung-kampung yang jauh. Jadi dia lumayan akrab dengan orang-orang kampung. Ujar Ellery, namanya Profesor Nyoman Asdawirya. Turgoy langsung memasang wajah bingung. "Loh, profesor? Memangnya ada profesor di lereng Pahadaru? My friend, kamu mencari orang pintar di sini? Rasanya tidak ada, my friend. Di sini tidak ada sekolah," ujar Turgoy. Ellery menarik nafas dan menghembuskannya gitu. Dia tahu bahwa pencarian orang bernama Profesor Nyoman ini bakal sulit dan dia pun sebenarnya ragu untuk mencari orang bernama Profesor Nyoman ini. Ellery cuma mencarinya karena ayahnya Ellery itu menyuruh Ellery untuk mencari orang bernama Profesor Nyoman. Tapi kemudian Turgoy tidak kehilangan akal untuk membujuk salah seorang calon klien bisnisnya yang amat sangat menjanjikan ini loh. Bagi Turgoy, Ellery itu adalah semacam calon klien bisnis. Jadi dia bisa beramah tamah. "Oh, begini saja my friend, aku pernah dengar di ibu kota yaitu turun sedikit dari lereng ini, di kota yang lebih besar itu ada di situ namanya Pahadaru University. Nah, di situ aku pernah dengar ada orang bernama Profesor Nyoman Asdawirya. Mungkin kita bisa ke sana." Loh, Ellery semakin heran. Kenapa orang ini begitu baik? Lalu mereka sama-sama terdiam. Chapter 2 berakhir di sini dengan baru dua tokoh kita yang bertemu, dan kelanjutan ceritanya akan ada di next video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.